Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 yang berbahagia dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari sumbu simetri dan nilai optimum. Saya berharap semoga kalian masih memahami materi tersebut dengan baik, sehingga siap untuk digunakan di materi selanjutnya. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar saya terus bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang menggambar grafik fungsi kuadrat bersama saya, Kuku Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu simpel ya, satu aja. Kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Jika nanti kalian gunakan buku berpetak untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Oke, lanjut saja, langsung saja kita ke intinya ya. Untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus kita penuhi ya. Langkah-langkah menggambar grafik ini fungsi kuadrat ya. Yang pertama, menentukan arah bukaan grafik. Ini tidak wajib ya. Di beberapa buku ini tidak disebutkan, tapi menurut saya ini penting karena nanti akan menentukan visi grafik atau arah grafik, entah itu membuka ke atas atau ke bawah ya. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian yang ketiga, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang keempat, menentukan nilai sumbu simetri. Ini sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Kemudian yang kelima, menentukan titik puncak grafik. Dan yang terakhir adalah menggambarnya. Oke, langsung saja kita eksekusi ke bagian yang pertama ya. Saya berikan contoh soal pertama. Ini langsung saja ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Oke, langkah pertama, kita akan menentukan arah bukaan grafik. Caranya bagaimana? Kita lihat koefisien A-nya. Ingat ya, kalau A-nya positif, maka grafiknya membuka ke atas. A-nya negatif berarti, A-nya kurang dari 0, yang negatif berarti grafik membuka ke bawah. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya adalah ini 1 ya. A1 berarti lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Jadi jangan sampai nanti kalian menggambar grafiknya membuka ke bawah, itu jelas keliru ya. Kemudian langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, caranya bagaimana? Grafik akan memotong dengan sumbu X, itu syaratnya jika Y sama dengan 0. Nah, berarti persamaan ini, Y-nya kita sama dengan 0 ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kemudian Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ini kan sama artinya kita memfaktorkan ya, mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan atau dengan rumus kuadrat. Silakan pilih yang kalian anggap mudah. Pada kasus ini, video ini saya gunakan dengan cara memfaktorkan ya. Cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya positif 5 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ketemulah bilangan negatif 1 dan negatif 5 ya. Karena negatif 1 kali negatif 5 itu positif 5. Negatif 1 tambah negatif 5 ketemunya negatif 6. Oke. Selanjutnya, kedua suku ini kita sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, untuk X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Jadi grafik memotong di titik, memotong sumbu X di titik ya 1,0 dan 5,0. Kita simpan dulu. Kita teruskan ke langkah ketiga. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk mengetahui titik potong dengan sumbu Y, kita cukup melihat nilai C-nya ya. Di soal ini C-nya adalah positif 5. Nah, lihat nilai C5. Karena C-nya 5, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,5 ya. X-nya jelas 0.
Kalau motong sumbu Y pasti X-nya 0, berarti 0,5. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke langkah keempat, menentukan nilai sumbu simetri. Kita langsung masukkan ke rumus ya. X sama dengan negatif B per 2A. B-nya itu negatif 6, A-nya adalah 1 ya. Kita masukkan X sama dengan negatif 6 per 2 kali 1 ya. Negatif ke negatif positif, berarti 6 dibagi 2, ketemunya 3. Jadi sumbu simetri grafik berada di garis X sama dengan 3. Oke, lanjut. Kita teruskan ke langkah kelima. Menentukan titik puncak grafik. Nah, caranya kita masukkan nilai sumbu simetri tadi ke persamaan grafik fungsi ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, X-nya kita ganti dengan dengan 3, sorry. Y sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5. Kita hitung 3 kuadrat 9 ya. Min 6 kali 3 min 18 plus 5. Diperoleh Y sama dengan negatif 4. Jadi titik puncak grafik adalah 3, negatif 4. Nah, kemudian langkah terakhir, informasi tadi yang sudah kita data dari langkah pertama, kita masukkan ke gambar grafik Kartesius ya. Tadi yang pertama, grafik membuka ke atas, berarti nanti seperti ini ya, membuka ke atas. Kemudian titik potong dengan sumbu X tadi berada di 1 sama 5 ya, ini 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ada di 0,5 di sini. Kemudian sumbu simetrinya di garis X sama dengan 3 ini, X sama dengan 3. Kemudian puncaknya di 3, negatif 4. Nah, seperti ini ya, ada beberapa titik. Langkah terakhir kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung. Ingat garis lengkung ya, bukan garis lurus. Garis lengkung, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, inilah gambar grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat min 2X plus 3. Sama seperti soal pertama ya. Dari langkah pertama kita menentukan arah bukan grafik dulu. Kita lihat nilai A-nya di sini negatif 1. Karena A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik membuka ke bawah. Jadi membuka ke bawah nanti. Kemudian langkah kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Y-nya kita sama dengan 0 ya. Y sama dengan negatif X kuadrat min 2X plus 3. 0 sama dengan ini 0 sama dengan ini tak kalikan negatif 1 semua ya, biar X kuadratnya positif, biar nanti lebih mudah dalam pemfaktoran. Ini saya kira negatif 1 semua, berarti negatif X kuadrat jadi positif X kuadrat, negatif 2X menjadi plus 2X, plus 3 menjadi negatif 3. Kemudian kita selesaikan bisa dengan memfaktorkan atau dengan rumus kuadrat. Saya pilih memfaktorkan ya. Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 3 dan ditambahkan hasilnya 2. Ketemulah positif 3 dan negatif 1 ya. 0 sama dengan X plus 3 dikali X min 1. Kemudian masing-masing suku ini kita sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Untuk X plus 3 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 3. Dan untuk X min 1 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 1. Jadi grafik memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0. Oke. Lanjut ke langkah ketiga. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kita lihat nilai C-nya ya. C-nya adalah positif 3 ya. Jadi grafik memotong sumbu Y di titik 0,3. Dan langkah keempat, menentukan nilai sumbu simetri. Kita masukkan ke rumus X sama dengan negatif B per 2A. B-nya negatif 2, A-nya negatif 1. Kita masukkan negatif 2 per 2 kali negatif 1. Ini negatif kali negatif positif ya. Positif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif 1. Jadi sumbu simetri grafik berada di garis X sama dengan negatif 1. Kemudian langkah kelima, menentukan titik puncak grafik. Nah, nilai sumbu simetri tadi kita masukkan ke persamaan grafik fungsi ya. X sama dengan negatif, Y sama dengan negatif X kuadrat min 2X plus 3. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Y sama dengan
negatif, negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 2 kali negatif 1 plus 3 ya. Oke, negatif yang di luar ini tetap ya. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1, berarti negatif 1 plus 2 ya, kemudian plus 3. Hasilnya Y sama dengan 4. Jadi titik puncak grafik berada di negatif 1,4. Kemudian langkah terakhir, kita satukan informasi dari langkah awal pertama tadi sampai kelima dalam gambar grafik koordinat kartesius ya. Yang pertama tadi titik potong dengan sumbu X itu berada di titik negatif 3,0 dan 1,0 ya. Di sini titiknya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berada di 0,3. Selanjutnya sumbu simetri berada di garis X sama dengan negatif 1 ini. Kita buat garis putus-putus. Dan puncak atau puncak ya, titik puncak grafik berada di negatif 1,4. Titik puncak pasti selalu berada di sumbu simetrinya, garis sumbu simetrinya ya. Nah, tadi kan informasinya grafik membuka ke bawah ya, berarti kita hubungkan garis dengan garis tenggung ya, membuka ke bawah. Jangan garis lurus tapi garis tenggung, sehingga diperoleh gambar seperti ini. Nah, itulah gambar grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat min 2X plus 3. Nah, nanti kalian ketika membuat soal latihan, jawaban dari latihan soal, buatlah di kertas berpetak ya, sehingga gambarnya sempurna ya, tidak asal-asalan. Demikian anak-anak materi untuk pertemuan kali ini. Saya berharap kalian dapat memahami dengan baik dan hasilnya memuaskan ya. Nah, seperti biasa, setelah mengakhiri video ini, kalian kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CPT untuk mengerjakan latihan soal yang sudah ada. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan hasil yang baik ya. Sampai bertemu di video materi selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.